pameran seni bisa ditemukan di setiap sudut Jogja, termasuk yang satu ini Sobat Muda. Kita akan mengenal lebih dekat Binale Jogja dan melihat karya seniman-seniman tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Binale Jogja mungkin sudah tidak asing bagi Sobat Muda. Pameran internasional yang berfokus pada bidang seni rupa ini diadakan setiap 2 tahun sekali sejak tahun 1988. Dalam setiap penyelenggaraannya, Binale Jogja tidak hanya melibatkan seniman dari Indonesia, tapi juga mengundang seniman dari berbagai negara untuk turut memamerkan karya mereka dalam tema tertentu. Pada tahun 2011, Yayasan Binale Yogyakarta meluncurkan proyek Binale Jogja Seri Ekuator, yakni serangkaian pameran dalam jangka waktu panjang yang berlangsung hingga tahun 2021. Dalam seri ini, Binale Jogja bekerja sama dengan berbagai negara yang berada di wilayah garis ekuator atau khatulistiwa seperti India, Mesir, Arab Saudi, Nigeria, dan Brazil. Agenda Binale Jogja Seri Ekuator ini telah ditutup dengan konferensi khatulistiwa pada tahun 2022. Tahun 2023, dalam penyelenggaraannya yang ke-17, Binale Jogja mengambil tema Titan. Ya, untuk judul pameran kita memilih judul Titan, pengetahuan menubuh, pijakan berubah. Ini juga dipilih untuk melihat kembali konteks pengetahuan lokal. Jadi kita mencoba menggali lagi bagaimana masyarakat lokal, masyarakat desa memproduksi pengetahuannya yang sangat berhubungan dengan pemahaman mereka tentang alam. Jadi bagaimana mereka bisa membaca tanda-tanda alam untuk menentukan misalnya musim panen, hari-hari yang baik untuk membangun rumah, atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesehatan, relasi sosial gitu. Jadi kita melihat bahwa metode menggali pengetahuan melalui pengamatan terhadap alam sekitar itu menjadi sesuatu yang mungkin hari-hari ini perlu kita tumbuhkan lagi. Karena kita melihat bahwa bagaimana masyarakat sekarang berjarak dengan pengetahuan yang dekat dengan dirinya, yang menumbuh, seperti judul yang kita sampaikan. Tapi pada saat yang sama kita juga melihat bahwa konteks masa kini dan konteks masa lalu itu berbeda. Jadi kalau kita membicarakan bagaimana menggali pengetahuan lokal seperti masa lalu, itu bukan berarti kita mau bernostalgia menumbuhkan masa lalu ya, tetapi juga bagaimana membuatnya menjadi relevan dengan hari ini dan bagaimana juga kita terhubung dengan lokalitas yang lain di luar apa yang terjadi di Nusantara, yang terjadi di Indonesia, tetapi juga melihatnya dalam konteks yang lebih besar bahwa kita sekarang adalah warga dunia. Dalam Binale Jogja ke-17 ini, kita bisa melihat karya dari 60 lebih seniman asal Indonesia, Asia Selatan, dan Eropa Timur. Karya-karya ini bisa dinikmati di beberapa lokasi di wilayah Jogja. Kita dari dulu selalu berpindah ya, maksudnya kita selalu tidak hanya di Taman Budaya atau di Jogja National Museum, jadi kita selalu minimal ada 4 atau 5 ruang lain yang kita pakai sebagai ruang pameran karena kita melihat bahwa Biennale itu adalah sebuah upaya bagaimana kesenian bisa mengintervensi cara kita melihat kota, cara kita melihat satu ruang hidup gitu. Cuma yang membedakan tahun ini tempat-tempat lain itu kita pilih yang berada di desa gitu. Jadi kita banyak bekerja dengan ruang-ruang yang awalnya mungkin berposisi sebagai community center, sebagai ruang komunitas di desa-desa. Ada 2 desa yaitu Desa Panggung Harjo dan Desa Bangunjiwo. Nah, dari sini memang kita berupaya untuk meleburkan karya-karya seni-seniman ini dengan aktivitas yang sudah ada di 2 tempat itu sendiri, di desa-desa itu. Jadi kita ingin, karena temanya adalah Titan, di mana kita melihat kembali lokalitas, pengetahuan-pengetahuan lokal, mengartikulasikan pengalaman warga desa. Jadi kita kemudian melihat bahwa penting untuk mencari tempat-tempat yang dekat dengan keseharian masyarakat itu sendiri. Kali ini kita lihat dulu yuk karya-karya yang terpajang di Taman Budaya Yogyakarta.
Memasuki ruang pameran, karya yang satu ini langsung mencuri perhatian. Ini adalah karya berjudul Ghost Nets karya Erup Arts, kelompok seniman asal Kepulauan Selat Torres. Karya instalasi yang menampilkan kawasan ikan, penyu laut, dan parimanta ini mengandung pesan tentang pelestarian lingkungan. Nah, kalau yang satu ini adalah karya seniman asal Yogyakarta dan Aceh, yaitu Endang Lestari. Karya berjudul Dog of the Bay ini merupakan instalasi keramik dan media lain yang mengangkat kisah tentang pelabuhan dan dipengaruhi juga oleh pengalamannya bermobilitas antara Aceh dan Jogja. Total ada 18 karya yang dipamerkan di Taman Budaya Yogyakarta. Dari berbagai karya ini, kita bisa melihat interpretasi dan pesan yang beragam dari para seniman. Sobat Muda, kita sudah ada di lokasi kedua di Joning Art Space yang berada di Kasongan, Bantul. Ngobrol langsung yuk bersama dengan seniman Kak Betty. Kak, ini ada karya yang luar biasa banget, bisa diceritakan. Ini maksudnya membuat karya ini seperti apa? Ini hasil karya dari proses residensi di Poso selama 2 minggu dengan ibu-ibu di beberapa desa di Poso. Di sana saya beraktivitas dengan kegiatan mereka selama di desa, dan dari pertemuan-pertemuan dengan ibu-ibu itu akhirnya di satu kesempatan bertemu dengan seorang tokoh perempuan, di mana dia melantunkan satu nyanyian tradisi, dan di suku Poso sebutannya Mobolingo. Mobolingo ini dalam lantunan itu banyak dimaknai sebagai ucapan syukur atas hasil panen. Dari nyanyian itu kemudian saya secara personal maknai kembali sebagai salah satu bentuk atau simbol berdaya masyarakat di atas tanahnya sendiri. Oke, berarti ini yang sekarang kita dengar ini adalah bentuk puji-pujian dari masyarakat setempat. Ucapan syukur mereka. Ucapan syukur seperti itu. Hasil dari bumi seperti itu. Berarti termasuk yang ada di bawah sini juga? Iya, ada umbi-umbian, ada padi juga. Oke, baik. Nah, kalau di sini Kak, kita ngelihat di atas itu ada tulisan. Nah, ini tulisannya apa nih Kak? Di situ ada tulisan Mosintowo. Di sebelah kiri atas dan kiri atas sama kanan atas Mosintowo. Itu simbol budaya Poso, artinya hidup bersolidaritas. Hidup bersolidaritas. Ya, terus di bagian bawahnya sebelah kiri ada Tu Malinuwu, artinya hidup saling menghidupi. Terus di sebelah kanannya ada Sintu Maroso, artinya hidup bersama-sama kuat gitu. Wih, intinya hidup saling bergotong royong satu sama lain seperti itu. Oke, Kak, kalau melihat karya yang saat ini dipajang seperti itu, ada ini nggak sinkron dengan tema Binale Jogja saat ini nggak? Temanya kan niten nih gitu. Nah, ini ada sinkronnya nggak? Sama nggak? Iya sih, dari karya ini saya berusaha untuk kembali menggali kerja-kerja merawat yang memang berakar sama tradisi-tradisi lokal. Dan kebetulan salah satunya nyanyian tradisional mereka, mobil Lingoni tadi, yang memang digunakan selain untuk menidurkan anak, tapi dipakai juga untuk perayaan acara-acara tradisi umumnya, hasil panen seperti itu. Jadi memang sifatnya dinamis. Sifatnya dinamis. Oke. Kak, dalam pembuatan karya ini ada kesulitan nggak? Kesulitannya mungkin sifat mediumnya ya. Sifat mediumnya? Dari tanah liat, jadi rapuh. Jadi memang saat proses pemindahannya harus hati-hati sekali. Ini rapuh sih mediumnya. Untuk yang lain sebenarnya tidak terlalu banyak kesulitan. Cuma pada saat proses pemindahannya dari studio ke sini harus berhati-hati, kayak gitu. Kak, pengen tahu Kak, untuk proses kreatifnya dari mulai melihat sosial budaya yang ada di Poso sampai Kakak bisa membuat karya seperti ini, prosesnya seperti apa?
Sebenarnya proses rumit sih, karena sebenarnya ke Poso juga, ke Sulawesinya baru pertama kali berkunjung ke sana, beraktivitas dengan warga di sana, ke Sulawesinya. Jadi banyak hal yang dipelajari, banyak budaya yang memang ternyata dalam proses residensi itu mirip-mirip. Konteksnya mirip, tapi kemudian dimaknai secara berbeda ya. Oke. Itu banyak sekali ya. Oke. Kak, terakhir Kak, ini dengan adanya Binale Jogja gitu, harapan Kakak seperti apa? Harapannya sih pengetahuan yang memang lokal dibawakan pada tema Biennale kali ini, kemudian juga bisa menjadi salah satu alternatif yang digunakan untuk menjadi landscape berpikir masyarakat, dan itu bisa membuka wawasan masyarakat lebih luas juga dalam melihat tradisi lokal bukan sebagai tradisi pelengkap, tapi memang tradisi yang bertumbuh dari pengetahuan yang memang bisa dijadikan pijakan utama. Oke, siap. Terima kasih Kak Betty. Kita masih di Joining Art Space, Sobat Muda. Kita lanjut ke karya berikut ya. Ada Kak Tari. Kak Tari, ini kalau lihat di sini, wow, ada kayu-kayu. Terus juga ini ada bahannya tanah liat ya? Iya betul, ini tanah liat. Wah, ini maksud dan tujuannya membuat karya ini apa? Makna karya ini apa? Ya, karya ini mengajak kita untuk kembali kepada ibu bumi. Artinya bagaimana kita menghargai tanah. Nah, kebetulan karena kita karya ini diposisikan lokasinya di daerah Kasongan, Bantul, yang identik dengan para pengrajin keramik. Betul. Nah, tentunya kita menghargai para pengrajin itu. Jadi di sini dalam proses pembuatan karya ini saya melibatkan beberapa pengrajin. Sebenarnya bukan hanya melibatkan untuk sekedar membuat, tetapi berkomunikasi. Dialog itu yang penting sebenarnya. Jadi hasil komunikasi, obrolan-obrolan ringan dengan bapak-bapak pengrajin itu yang saya tangkap terus menjadi diwujudkan. Jadi kita akan membuat beberapa respons. Jadi mungkin dari bentuknya sama ya, bulat-bulat, tapi berbeda secara karakternya. Jadi ada yang dia menimbulkan efek crack, retakan, ada berbentuk bulatan. Itu hanya ingin kita ekspresikan bahwa tanah liat itu mempunyai efek yang sangat fleksibel, plastis, dan sebenarnya sangat cepat bereaksi dengan alam sekitar, baik oleh panas, hujan, bahkan reaksi manusia. Jadi itu yang ingin kita tampilkan. Itu sebabnya dalam karya ini saya memberi judul tentang bagaimana kita kembali kepada tanah. Jadi rumah di dalam tanah liat gitu. Yang berasal dari tanah kembali ke tanah kayak gitu. Nah, kalau ngomongin tanah, terus ini yang sesuai dengan temanya Biennale Jogja kan Titen atau Niteni. Ini apa ini, kok sinkronnya seperti apa? Ya, tentunya kaitannya dengan tema itu kita ingin mengajak masyarakat Niteni ya, Titen, tentang bagaimana konsep leluhur kita dulu. Jadi hasil dari obrolan itu kan saya jadi Niteni, Titen. Oh, ini berarti menarik benang merahnya tentang bagaimana dulu filosofi tentang tanah liat itu, lalu bagaimana tentang sejarah desa ini ternyata punya kekuatan spiritual yang besar juga terhadap konsep-konsep tanah liat, terutama tentang bagaimana perjalanan sejarah perjuangan kita zaman dulu. Jadi ketika dulu daerah sini khususnya di daerah wilayah daerah Joning khususnya, yang di tempat Art Space ini berdiri itu tempat di mana dapur umum tentang serangan 11 Maret waktu masa-masa penjajahan dulu ya. Jadi Sri Sultan meminta daerah sini untuk menjadi salah satu tempat mensupport kegiatan perjuangan dengan menjadikannya sebagai dapur umum. Karena apa? Daerah sini termasuk salah satu daerah yang cukup subur, yang memberikan banyak asupan hasil bumi begitu. Bumi ini luar biasa, filosofinya sangat mendalam sekali sih kayak gitu. Sehingga kaitannya dengan tanahnya ini yang memang harus kita angkat. Siap. Kita akan beranjak ke sebelah sana, Kak Tari. Siap. Itu kalau yang sebelah sana itu ada tusuk-tusuk nih. Ini gimana nih? Ini untuk pengunjung bisa juga berkreasi dengan menggunakan tanah liat? Iya betul, dengan home in argilla ini. Argilla itu dalam bahasa Latin artinya tanah liat ya. Rumah di tanah liat ini saya ingin mengharapkan pengunjung atau audiens yang datang ke sini itu bisa merasakan. Kadang kan juga orang mau pegang tanah liat agak sangsi nih, takut kotor atau mungkin belum pernah sama sekali. Nah, justru dengan kesempatan ini pengunjung yang datang bisa merasakan sendiri, oh tanah liat tuh begini toh. Oh kalau dibentuk tuh bisa menjadi segala macam. Di sini saya menganjurkan
ayo buat, rasakan tanah liat itu, rasakan jejak jari kamu tuh ada di sini, dan jadilah bagian dari karya ini gitu. Artinya mereka meletakkan hasil dari tangan mereka, ditancapkan di sini, dan ini adalah pola yang memang sengaja kita buat untuk membentuk pola lingkaran, yang artinya bentuk seperti apa namanya, pola di sini saya sebutkan adalah pola mandala ya. Mandala. Iya, seperti halnya bentuk gitu. lingkaran semuanya. Iya, yang Wah, berpusat. Ini berpusat. Iya. Terutama pusatnya adalah bumi, bumi itu adalah tanah. Betul, begitu. Jadi yang menghidupi semua kehidupan. Nah, Kak itu Tari, dia. Benar, untuk benar. Biennale Jogja kali ini, apa harapan Kakak atau pesan yang ingin disampaikan? Ya, tentunya ini adalah Biennale yang cukup unik. Artinya ketika dulu kita mungkin menyaksikan Biennale di ruang-ruang publik yang familiar ya, di ruang art atau galeri-galeri yang cukup populer. Tapi ketika ini dilibatkan masyarakat di tempat-tempat yang cukup alternatif, itu menarik menurut saya. Jadi keterlibatannya mengerangkai atau mengaitkan, menjahit orang banyak. Iya, semua orang bisa mengapresiasi. Terbukti dengan ketika kita akhirnya bisa terlibat langsung dengan masyarakat, bisa ngobrol langsung, bisa berkolaborasi dengan karya-karya yang ada di masyarakat. Kolaborasinya tidak hanya sesama seniman, tetapi juga langsung kepada masyarakat. Oke, Kak Tari, terima kasih. Sobat Muda, kita berada di lokasi ketiga di Loh Jinawi Bangunjiwo, Bantul. Dan kita langsung ngobrol yuk bersama dengan salah seorang warga dan juga kolaborator, ada Mas Febri. Halo. Mas Febri, kalau di lokasi sini ada karya-karya siapa saja, Mas? Oh, karya banyak dari seniman Rumania dan seniman Indonesia. Cuman yang di sini kebanyakan berbasis kolaborasi dengan warga. Karena ini di tengah-tengah pemukiman warga. Apa saja, Mas, karya-karya yang bisa dikolaborasikan dengan warga? Banyak sih. Yang pertama yang paling menarik bagi saya yaitu soundtrack Biennale tahun ini, yaitu yang nguri-nguri lemah. Nah, itu senimannya asal Bandung, namanya Mbak Aum. Itu residensi selama beberapa minggu di sini. Basicnya musik beliau, dan dia menemukan warga juga yang basicnya itu penjual sayur. Penjual sayur. Penjual sayur matang keliling, tetapi di sela-sela menjual sayur dia juga sinden. Jadi sambil jualan, sambil nyinden sebagai hiburan. Nah, itu menarik bagi Mbak Aum karena ini dia penyinden tapi juga sebagai penjual sayur juga. Jadi biasanya kalau sayur mendagangkan itu dagangannya yang di ini kan. Nah itu dari situ Mbak Aum tertarik untuk berkolaborasi dengan beliau dan menghasilkan karya tersebut, dan berkolaborasi dengan ibu-ibu senam juga di sini. Ibu-ibu senam. Ya, karena kemarin bertepatan dengan 17 Agustus banyak ibu-ibu yang senam. Nah itu kolaborasi dengan mereka. Itu lain lagi dengan Anang Sabtoto. Anang Sabtoto itu seniman Indonesia, seniman Jogja, Jogja yang biasanya dia berkolaborasi dengan ibu-ibu KWT. Ibu-ibu KWT. Di kesempatan kali ini Mas Anang berkolaborasi dengan ibu-ibu KWT RT 4 dan karyanya? Dan karyanya berupa instalasi seperti di samping ini. Seperti di samping ini dia berkolaborasi dengan ibu-ibu KWT dan Forum Arsitektur Kampung Kolaboratif. Itu arsitektur muda yang masih kuliah itu. Dan di sini di lahannya Mas Sadir, warga sini juga. Arsitektur kampung, negeri subur makmur, berlimpah buah dan sayur. Wah, keren banget ini. Nah, ini Sobat Muda, kita berada di kebun. Tapi di sini juga ada beberapa instalasi, bisa dikatakan seperti itu. Ini tujuannya apa, Mas? Nah, kalau Biennale sebelum-sebelumnya yang pernah aku lihat tuh kan dia di kota. Dia di kota, sesuatu di wet cube lah, atau di galeri yang proper gitu. Tapi tahun ini mencoba untuk berbeda. Saya pikir bahwa seniman bukan hanya menghadirkan sebatas karya doang gitu. Tapi bagaimana seniman juga bisa berkolaborasi dengan warga, pengetahuan lokal, saling bertukar pengetahuan gitu. Jadi
kebanyakan kan seniman ya udah selesai dengan studionya, risetnya seperti apa gitu. Tapi tahun ini mencoba untuk berbeda gitu. Dan masyarakat juga pertama pasti kebingungan kan. Ya. Ini apa sih? Ini apa sih? betul, betul. Kok banyak bule ke sini gitu kan? Banyak bule orang Romania, orang Nepal gitu ke sini. Bingung. Nah, pendekatan seperti itu yang sangat sulit sebenarnya awal-awalnya. Bagaimana mereka interaksinya juga minim gitu. Tapi saya pikir yang paling menarik adalah bagaimana seniman bisa belajar dengan warga dan warga bisa belajar dengan seniman. Jadi itu sih yang sepertinya ingin ditularkan Binel tahun ini. Gitu. Respon warga seperti apa? Pertama ya pasti bertanya-tanya sih. Ini apa sih ini? Seni apa ini kayak gini gitu kan? Seni apa gitu. Tapi ternyata mereka juga antusias gitu. Mereka menyambut teman-teman dari luar negeri itu secara antusias itu dan secara welcome. Oh, apa yang mereka bisa bantu, apa yang mereka bisa kerjakan gitu. Jadi beberapa kali banyak yang seniman-seniman ikut rapat RT gitu-gitu, rapat warga gitu. Ya, saling koordinasi ya. seperti itu. Oke, nah ini Mas Febri kalau kita lihat sebelah sana itu kayak kincir air. Ya. Tapi terbuat dari keranjang bambu. Ini karya siapa dan kenapa diletakkan di tengah perkebunan? Itu karyanya Dan, itu seniman Romania kalau tidak salah. Itu imajinasi dia tentang teknologi untuk memanen untuk harvesting gitu. Jadi dia mengimajinasikan itu dengan bahan-bahan lokal, yaitu tentang bambu, gitu, bambu dan keranjang. Dan itu juga berkolaborasi dengan warga. Bagaimana pengetahuan untuk membuat seperti itu yang diketahui oleh warga itu dikolaborasikan dengan Dan seniman tersebut. Oke, baik. Ya. Ini berada di tengah kebun seperti itu, kolaborasi dengan warga juga. Kaitannya dengan tema Binale Jogja 17 kali ini. Titen, ini apa Mas? Titen untuk tahun ini. Jadi kalau titen itu kan sebenarnya dari bahasa Jawa kan. Jadi untuk niteni. Jadi kalau biasanya kalau ada hewan garengpung itu biasanya mau musim kemarau gitu-gitu. Itu bunyi ya. Orang Jawa lekat dengan sesuatu seperti itu yang dititeni, diingat-ingat itu secara terus-menerus. Nah, mungkin seperti kayak bagaimana pengetahuan lokal itu bisa saling berkolaborasi, bisa saling mengenal satu sama lain pengetahuan itu. Bagaimana pengetahuan dari Romania, pengetahuan lokal dari Nepal itu bisa saling bersinergi dengan pengetahuan sini, saling bertukar pengetahuan dengan pengetahuan lokal di sini gitu. Oke, baik. Nah, tadi berkaitan dengan kolaborasi dengan beberapa negara seperti itu. Ada kesulitan nggak dalam mengkolaborasikan antara warga lokal dengan warga, maksudnya dari seniman luar seperti itu? Pasti itu. Apa, Mas? Pasti dari segi bahasa kan. Dari segi bahasa. Jadi kemarin yang seniman Dan itu juga sangat kesulitan dengan warga karena warga tidak bisa berbahasa Inggris tentunya gitu, dan harus ada yang penerjemahnya. Nah, terkadang penerjemahannya kan juga tidak bisa stay terus gitu. Jadi pakai bahasa isyarat itu. Pakai bahasa isyarat. Tapi itu sangat menarik bagi warga juga, pengalaman baru untuk warga gitu. Dan itu ada itu, dan kesulitannya apa ya? Mungkin beberapa alat untuk membuat karya. Jadi orang-orang luar kan kebanyakan alatnya proper, sedangkan orang-orang sini kan dengan pengetahuan lokalnya itu alat seadanya tapi bisa maksimal. Nah gitu. Jadi bagaimana diskusi-diskusi itu yang agak kemarin perlu intens gitu. Berarti untuk bahan baku, alat dan segala macamnya ini dibawa dari negara mereka ke sini atau dari Indonesia semua? Dari lokal semua, dari sini semua, dari semua sini. Oke, Mas. Dan dikerjakan oleh warga juga. Oh, dikerjakan sama warga. Berarti kolaborasi. Idenya dari seniman luar, kolaborasi dikerjakan oleh warga lokal. Warga dan seniman. Oke, baik. Ternyata sebagai seorang seniman, Sobat Muda tidak hanya aktif di studio saja, dalam komunitasnya saja, tetapi juga bisa berkembang dan juga berkolaborasi pengabdiannya kepada masyarakat seperti itu. Terima kasih, Mas Febri. Terima kasih. Binale Jogja tidak hanya dimaknai sebagai pameran untuk memajang karya para seniman, tapi juga salah satu cara
untuk mengasah kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menyaksikan Inframe episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus Inframe hanya di TVRI Jogja. Sampai jumpa.